Salam sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Tono Madia, Politeknik Migrasi, nama Abdillah Fakih, NRT 2019-1625.11.01, Prodi Hukum Kepolisian kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Internasional selama semester 6 ini yang diampu oleh Ibu Anita. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Yang pertama, definisi security. Security secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri atau survival dalam menghadapi ancaman yang nyata atau free from danger. Perubahan konsep selanjutnya, perubahan konsep keamanan dalam studi internasional. Security dibagi menjadi dua, yaitu high politik yang merupakan ancaman militer dan low politik adalah ancaman ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya adalah pemikiran keamanan. Konsep keamanan tradisional konvensional didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Isu-isu yang dikaji seperti politik atau war and violent conflict, security dilemma, deterrence, arms race, arm control, and disarmament. Selanjutnya ada konsep keamanan dewasa atau kontemporer. Masalah keamanan lebih diperluas pada isu-isu multidimensional. Seperti contohnya adalah money laundering, drugs trafficking, child abuse, gender, terrorism, environment, etc. Pada Barry Buzan, keamanan manusia dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, lingkungan hidup. Ahli mengatakan keamanan dapat dicapai apabila yang pertama, adanya nilai perdamaian, adanya tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi, lalu human rights, dan keseimbangan lingkungan. Konsep-konsep keamanan baru yang diperdebatkan setelah berakhirnya Perang Dingin antara lain, yang pertama ada keamanan bersama atau common security, diperkenalkan oleh Komisi Palmer, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga pada pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata. Upaya yang ditempuh melalui mekanisme confidence building measures atau disingkat CBM. Yang pertama information CBM, kedua constraint CBM, yang ketiga unilateral CBM. Contoh dari unilateral CBM yaitu Jepang menyatakan ada 3 prinsip nuklir yang dikembangkannya. Nuclear Principle: tidak memproduksi dalam jumlah besar, tidak mempergunakan untuk senjata militer, dan menyimpan secara diam-diam. Dalam materi selanjutnya ada keamanan komprehensif atau comprehensive security, meliputi semua aspek manusia. Setiap negara wajib memberikan perlindungan terkait keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup di luar militer bagi keamanan warga negaranya. Selanjutnya itu keamanan kooperatif atau cooperative security, merupakan suatu bentuk kerjasama yang memanfaatkan semua aspek keamanan. Sebagai contoh itu ada ARF. Ada 4 kelemahan dasar dari konsep keamanan konvensional atau tradisional yang menimbulkan konsep keamanan, yaitu yang pertama, pendekatan keamanan nasional yang kurang sensitif terhadap perbedaan culture. Yang kedua, pemikiran pemberian prioritas keamanan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya pemberian perbantuan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, kemampuan prediksi yang kurang meyakinkan dalam mengantisipasi isu baru. Dan selanjutnya yang keempat, para global yang meyakini bahwa masyarakat mencoba mengintegrasikan
sistem komunikasi, budaya, dan ekonomi, sehingga berada di atas hubungan antar negara. Definisi keamanan manusia mengandung dua aspek penting. UNDP 1994. Selanjutnya, UNDP mengidentifikasi setidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius. Yang pertama ada keamanan ekonomi, kedua ada keamanan pangan, yang ketiga ada keamanan kesehatan, yang keempat ada keamanan lingkungan hidup, lalu yang kelima ada keamanan pribadi, keenam keamanan komunitas, lalu yang terakhir keamanan politik. Materi selanjutnya yaitu adalah New Security Agenda, Environmental Security Agenda, or Climate Change. Definisi untuk melindungi bumi, beberapa negara mengadakan konferensi, yaitu konferensi bumi pertama yang berjudul The 1972 United Nations Conference of the Environment in Stockholm. Setelah diadakannya konferensi lain mengenai bumi dan lingkungan, diantaranya yaitu ada The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 1979 dan Protocol to the 1979 Transboundary Air Pollution Convention yang bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Lalu ada 1985 of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Lalu selanjutnya pada tahun 1988, pemanasan global dan penipisan lapisan ozon menjadi semakin meningkat dalam debat publik internasional dan agenda politik. Upaya global dalam upaya pertama mengenai climate change pada tahun 1989 yaitu deklarasi Helsinki tentang perlindungan lapisan ozon, lalu protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon mulai berlaku. Selanjutnya diadakannya konferensi iklim dunia kedua 29 Oktober sampai 7 November 1990, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim. Dan 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations Conference on Environment and Development. Diadakannya Agenda 21 yang merupakan deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia, serta pada bab 9 diatur tentang perlindungan atmosfer, membangun hubungan antara ilmu pengetahuan, pembangunan berkelanjutan, pengembangan dan konsumsi energi, transportasi, pengembangan industri, penipisan ozon, stratosfer, dan polusi atmosfer lintas batas. Selanjutnya di United Nations Framework Convention on Climate Change yang berlaku pada 1994 bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca greenhouse gas pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Kita ada The Paris Agreement 1995, yaitu dari tujuannya untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2, lebih baik jika di bawah 1,5 derajat Celcius. Lalu ada The Kyoto Protocol to the UNFCCC 1997 yang berlaku pada 16 Februari tahun 2005, bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari negara-negara industri secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat 1990 dalam periode komitmen 2008-2012. Adapun mengenai lingkungan juga diamanahkan oleh agama, diantaranya Islam, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, telah nampak kerusakan, yang berarti telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Materi selanjutnya yaitu isu global kontemporer, hubungan internasional, migrasi, dan pengungsi. Negara Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian berupa kebijakan selektif, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dapat masuk ke Indonesia.
Pengungsi dan pencari suaka diatur pada UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Lalu terdapat pada bab 4 pemberian suaka dan masalah pengungsi. Migrasi manusia juga dilihat dari sudut pandang temporary dan permanen, atau traveler dan migran. Selanjutnya itu ada rezim hukum dalam migrasi internasional. Saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian, kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1991 serta protokolnya. Selanjutnya itu ada potensi ketegangan antar negara akibat migrasi internasional, seperti Indonesia dengan Australia, non-party versus non-party to the Refugee Convention 1951, asylum seeker refugee transit country versus destination country, Indonesia sebagai buffer zone. Lalu ada kebijakan Australia push back the boat dan access territories from migration zone as more Cartier, Christmas, and Cocos Island. Lalu ada kerjasama atau di Australia Malaysia refugee swap. Lalu ada penanganan detaini ABK X kapal ikan asing IUU fishing. Selanjutnya ada potensi kerjasama antar negara dalam bidang migrasi internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN 31 Desember 2015, Lombok Treaty Indonesia Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020-2024. Lalu ada G20 Denial of Entry Initiative. Materi selanjutnya yaitu tentang New Security Agenda Infection Disease. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi moral manusia, yaitu kekurangan pangan, penyakit, lalu ada konflik. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir, kerjasama internasional. Banyak para ahli mengatakan definisi kerjasama internasional diantaranya Doherty dan Pazraf dalam Contending Theories of International Relations tahun 1971 mengatakan fokus teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab dan kondisi yang menciptakan kerjasama. Menurut McClellan dalam teori and the International System 1966 mengatakan hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional, yaitu yang pertama kerjasama bilateral antara dua negara, yang kedua ada kerjasama multilateral antara banyak negara, yaitu ketiga ada kerjasama regional di kawasan tertentu. Bentuk kerjasama multilateral contohnya ada G15, PBB, G20, ASEAN, Colombo Plan. Bentuk kerjasama bilateral contohnya itu ada kerjasama 3 jembatan Indonesia dengan Singapura. Yang kedua ada IACEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan yang ketiga ada General Border Committee Indonesia dengan Malaysia. Lalu ada kerjasama regional contohnya itu adalah ASEAN Regional Forum. Yang kedua adalah Asia Europe Meeting. Yang ketiga ada ASEAN Free Trade Area. Yang keempat ada Asia Pacific Economic Corporation. Sekian dari paparan saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.